Di GP Belanda, Red Bull akhirnya berhasil meraih double podium pertama mereka musim ini. Tapi itu bukan datang dari rekan setim Max Verstappen, melainkan dipersembahkan oleh seorang pembalap rookie dari tim second account mereka, yaitu Isack Hadjar. Keberhasilan Hadjar dapat podium perdana di musim debutnya bersama Racing Bulls tentu semakin menegaskan soal sulitnya situasi di Red Bull yang sekarang murni digendong oleh Max Verstappen. Apalagi melihat nasib Yuki Tsunoda yang promosi ke tim utama sejak GP Jepang. Performanya justru semakin anjlok ketimbang semasa dia masih di Racing Bulls. Sementara Hadjar yang baru lakoni musim debut, perkembangannya sangat pesat dan performanya semakin menanjak dari waktu ke waktu. Meski sempat diragukan dengan insiden memalukan di Formation Lap GP Australia dan dikritik habis oleh Helmut Marko, Hadjar membuktikan diri kalau dia memang pantas untuk berada di F1. Pelan tapi pasti, performanya membaik dan penampilannya tergolong solid untuk seorang pembalap rookie. Salah satu yang paling menonjol adalah kemampuan Hadjar dalam memaksimalkan mobil ketika kualifikasi. Dari 15 balapan sejauh ini, Hadjar sukses tembus Q3 sebanyak 9 kali dan sama sekali belum pernah gugur di sesi Q1 yang menyandingkan namanya dengan pembalap-pembalap top. Lalu dengan podiumnya kemarin, Hadjar naik ke posisi 10 klasemen sementara dengan total 37 poin. Dan mengingat dia memakai mobil Racing Bulls yang notabene tim papan tengah, dia sangat berpeluang meraih label Rookie of the Year. Dengan performa semacam ini, satu pertanyaan besar yang timbul adalah, akankah Hadjar dipromosikan ke Red Bull musim depan? Red Bull sampai sekarang masih dilanda dilema soal susunan pembalap mereka musim depan. Yuki Tsunoda belum tentu akan dipertahankan dengan performa yang masih inkonsisten dan kesulitan yang ia alami ketika kemudikan mobil RB21. Tapi di saat yang sama, Red Bull juga mulai sadar jika masalah utama mereka bukan di sisi line up pembalap, tapi karakteristik mobil yang sulit dikemudikan dan memerlukan keahlian anomali seperti Max Verstappen untuk memaksimalkannya. Oleh karena itu, Tsunoda masih punya peluang untuk stay di Red Bull musim depan, terutama di bawah kepemimpinan Laurent Mekies yang sudah mengenal pembalap Jepang tersebut sejak di Racing Bulls. Hanya saja bagi Helmut Marko, masa depan Tsunoda tetaplah tidak bisa dipastikan dan ia ingin memberikannya waktu dalam memutuskan siapa yang jadi rekan setim Verstappen 2026. Tsunoda di GP Belanda kemarin meski lagi-lagi cuma mentok di sesi Q2 di kualifikasi, tapi dia berhasil kembali meraih poin dengan finish di posisi 9. Ini adalah poin pertamanya dalam 8 race terakhir atau sejak GP Miami. Helmut Marko mengaku cukup senang dengan performa Tsunoda di Zandvoort karena dia sempat alami nasib sial ketika timing safety car yang datang 2 lap setelah pit stop. Namun, eksekusi Tsunoda di stint keduanya berhasil membawa tambahan 2 poin. Tetapi jika melihat Hadjar yang sukses raih podium, tentu 2 poin tambahan itu jadi terasa hampa dan semakin memberikan tekanan besar bagi Tsunoda. Di klasemen, perolehan poin antara mereka berdua sudah lebih dari 2 kali lipat, dan ketika Hadjar bertengger di 10 besar, Tsunoda malah terdampar di posisi 19 atau posisi terakhir sebagai pembalap peraih poin. Memang bukan sepenuhnya salah Tsunoda, dan ini adalah konsekuensi yang sudah kami wanti-wanti sejak dia promosi ke Red Bull gantikan Liam Lawson. Kondisi Red Bull yang sudah dilanda masalah sejak setahun yang lalu, dan problem kursi kedua yang bagaikan kursi yang terkutuk, membuat situasi Tsunoda jauh dari ideal. Hal ini juga buktikan kalau kursi kedua Red Bull tidak cocok dengan pembalap muda yang pengalamannya masih minim. Karena skill saja jelas tidak cukup, dan butuh kekuatan mental baja untuk bisa bertahan di iklim kerja yang keras serta penuh tekanan. Sergio Perez adalah contoh kalau kursi kedua Red Bull memang hanya cocok bagi mereka yang sudah teruji dengan asam garamnya dunia F1. Setidaknya selama masih ada Max Verstappen di sana, kami tidak akan heran kalau Red Bull bakal mencari pembalap berpengalaman lagi setelah ini. Masalahnya untuk sekarang, opsinya sangat sedikit atau bahkan nyaris tidak ada untuk rekrut pembalap berpengalaman. Helmut Marko tidak mau menurunkan egonya untuk merekrut pembalap mantan seperti Carlos Sainz, Pierre Gasly, atau Alex Albon. Kalaupun Helmut mau, ketiganya juga belum tentu ingin kembali ke lingkungan yang sama, dengan kondisi internal yang tidak jauh berbeda dengan era mereka dulu. Sementara Nico Hülkenberg ingin mengetahui dulu seperti apa prospek Audi 2026 dan seperti apa peta persaingannya. Maka mau tidak mau, Red Bull harus memanfaatkan kolamnya sendiri dengan pembalap-pembalap muda yang ada.
Helmut Marko di Zandvoort kemarin mengatakan kalau tim tidak akan terburu-buru dalam memutuskan line-up musim depan dan berikan waktu kepada Tsunoda sampai GP Meksiko. Ia meminta Tsunoda untuk bisa mendekat ke Verstappen dan tampilkan level performa yang konsisten di tiap akhir pekannya. Konsisten adalah kata kunci bagi Tsunoda sekarang, karena Red Bull butuh asupan poin di konstruktor. Sementara Tsunoda sekarang baik di kualifikasi atau balapan, penampilannya sama-sama jauh dari kata konsisten. Target Red Bull sebenarnya hanya perlu konsisten di 10 besar saja. Dan jika bisa ia raih sampai akhir musim, maka itu sudah lebih dari cukup untuk amankan kursi musim depan. Red Bull tidak ingin ulangi kesalahan dengan Isaac Hadjar yang baru semusim di F1. Dan jika dia langsung dipromosikan ke tim utama, maka tim akan ulangi siklus yang sama. Tapi di sisi lain, jika melihat sulitnya kondisi Red Bull sekarang, banyak keraguan kalau Tsunoda bisa tampil konsisten, karena untuk tembus top 10 saja sulitnya bukan main. Oleh karena itu, opsi mereka terhadap Isaac Hadjar tetap terbuka. Namun, bagaimana dengan Hadjar sendiri? Karena meski dengan performanya yang gacor di Racing Bulls, dia saja mengaku kalau promosi ke Red Bull adalah hal yang menakutkan. Kami kemarin memposting sebuah pertanyaan di Instagram dan X. Jika kalian adalah Isaac Hadjar dan ditawari kursi kedua di Red Bull, mau diambil atau tidak? Dan hasilnya adalah 90% netizen menjawab tidak, karena situasi Red Bull yang sulit diharapkan sekarang. Setidaknya itu sudah menggambarkan betapa buruknya sentimen terhadap kursi kedua Red Bull yang sudah memakan banyak korban, dan mereka tidak ingin Hadjar menjadi korban terbaru. Namun jika sudah ditelepon Helmut Marko, apa yang bisa Hadjar lakukan? Tidak mungkin dia menolak tawaran Red Bull begitu saja, karena dia jika ingin step up karir, maka salah satu jalan terbaiknya adalah menerima tawaran dari tim besar. Kesempatan juga tak datang dua kali, dan tak ada salahnya mencoba tantangan di Red Bull. Kalaupun gagal, bukan berarti karirnya akan bubar, karena dia sudah punya prestasi podium di musim debut yang jadi fondasi kuat untuk masa depan. Gasly dan Albon sama-sama gagal di Red Bull, tapi karirnya malah makin menanjak setelah keluar. Maka Hadjar tak perlu khawatir dengan kesulitan yang bakal ia hadapi di tim utama. Apalagi hadapi regulasi baru 2026 adalah kesempatan juga bagi Red Bull untuk meriset ulang pendekatan mereka dalam pengembangan mobil dan mencegah kesalahan yang sama terulang. Setidaknya itu sudah terlihat sekarang di bawah kepemimpinan Lauren Makis yang selalu mengusahakan spek mobil yang sama antara Verstappen dan Tsunoda. Makis berbeda dengan Horner yang lebih prioritaskan pembalap utama bagaimanapun caranya. Dia tahu jika kondisi tim sekarang butuh poin sebanyak mungkin, dan Tsunoda diberikan kesempatan yang setara untuk memiliki mobil yang sama dengan Verstappen. Dilema Red Bull juga bukan cuma di perkara pembalap tim utama saja, karena di Racing Bulls mereka juga pusing karena harus berikan slot kursi kepada Arvid Lindblad. Jika Hadjar promosi ke Red Bull, mereka bisa langsung promosikan Lindblad musim depan dengan Liam Lawson sebagai rekan setim. Tapi kalau Red Bull putuskan pertahankan Tsunoda, maka mau tidak mau Lawson akan dikorbankan demi pembalap muda menjanjikan mereka. Namun kalau melihat situasi saat ini, Red Bull diyakini akan berusaha untuk membuat Hadjar promosi ke tim utama musim depan. Karena itu adalah opsi terbaik demi bisa menempatkan Lindblad ke F1 secepat mungkin. Sementara nasib Tsunoda jelas bakal diombang-ambing. Andai dia gagal, yakinkan Red Bull untuk memilihnya musim depan dan terancam menganggur di 2026. Jadi haruskah Hadjar menerima tawaran Red Bull musim depan atau lebih baik dia stay dulu di Racing Bulls? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.